Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai materi penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Lalu selanjutnya ada nama anggota kelompok. Yang pertama ada Bayu Suci Nur Cahya dengan nomor NPM 0371180047. Lalu selanjutnya ada saya sendiri yaitu Dea Aprilianti 0371180055. Lalu selanjutnya ada Putri Najwa dengan nomor NPM 0371180060 dari kelas 6B PGSD. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu Suci Nur Cahya. Terima kasih Dea. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkan dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Selanjutnya, pembelajaran terpadu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Fogarty, pembelajaran terpadu terdapat 10 model kurikulum terpadu. Dan yang kedua, menurut Drake and Bruns, pembelajaran terpadu terdapat 3 pendekatan kurikulum terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Fogarty. Yang pertama, model fragmented. Model ini merupakan model penggalan, yaitu memandang kurikulum dalam penggalan-penggalan mata pelajaran yang terpisah. Tipikalnya kurikulum terbagi dalam pembelajaran utama, yaitu matematika, sains, bahasa, dan ilmu sosial. Selanjutnya, ada model connected. Model connected atau yang terhubung, yaitu memandang mata pelajaran dengan menggunakan kaca pembesar, seperti opera glass, kaca pembesar yang dipakai oleh penonton. Opera hanya memiliki satu lensa, menyediakan secara detail, seluk-beluk atau rinci, dan interkoneksi dalam satu mata pelajaran. Dan yang selanjutnya, ada model nested. Model nested atau model sarang memandang kurikulum dari 3 dimensional, acak baca. Sasaran dimensi ganda dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu tidak hanya mata pelajaran semata, namun ada beberapa pemahaman atau keterampilan yang terkuasai. Selanjutnya, ada model sequenced. Model sequenced melihat kurikulum menggunakan kacamata lensa terbagi dalam 2 bagian, namun terhubung oleh sebuah bingkai atau frame. Topik atau mata pelajaran terpisah namun dapat dihubungkan dengan sebuah bingkai konsep yang menaungi topik atau mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, ada model shared. Model shared melihat kurikulum menggunakan binoculars, menghubungkan 2 mata pelajaran secara bersama untuk melihat sebuah topik. Keterhubungan antara 2 mata pelajaran di organisasi sehingga dapat dilakukan proses pembelajaran secara bersama-sama. Untuk selanjutnya, ada model webbed. Model webbed atau jarang laba-laba melihat kurikulum menggunakan konsep teleskop, menangkap konstelasi pembuka dari mata pelajaran yang membentuk sebuah tema. Selanjutnya, ada model threaded. Model threaded melihat kurikulum dengan menggunakan kaca pembesar, yaitu magnifying glass. Ide besar di pembesar melalui semua isi dengan pendekatan kurikulum metakurikuler. Model ini menggabungkan keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan belajar, mengelola grafik, teknologi, dan pendekatan kecerdasan ganda atau multiple intelligences. Selanjutnya, ada model integrated.
Model integrated atau terpadu melihat kurikulum menggunakan kaleidoskop. Topik interdisiplin antar mata pelajaran ditata kembali di antara konsep yang sama atau mirip dan muncul pola dan rancangan. Selanjutnya, ada model immersed. Model immersed melihat kurikulum menggunakan mikroskop. Melalui cara masing-masing keseluruhan, konten disaring dengan menggunakan lensa atau ketertarikan dan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya, yang terakhir ada model networked. Model networked atau jejaring melihat kurikulum menggunakan prisma atau menciptakan dimensi dan pengarahan ganda terhadap fokus dengan menggunakan berbagai cara eksplorasi dan eksplanasi. Selanjutnya, ada pembelajaran terpadu menurut Drake dan Browns. Pendekatan multi mata pelajaran, yaitu fokus pada mata pelajaran. Penggunaan pendekatan ini dilakukan dengan mengorganisasikan standar dari mata pelajaran di sekitar sebuah tema. Selanjutnya, ada pendekatan antar mata pelajaran. Pendekatan antar mata pelajaran dilakukan dengan mengorganisasikan kurikulum di sekitar materi bersama antara mata pelajaran. Yang ketiga, ada pendekatan transdisiplinari. Pendekatan transdisiplinari dilakukan dengan membangun kurikulum di sekitar pertanyaan dan perhatian siswa. Siswa mengembangkan kecakapan hidup seperti yang diterapkan pada interdisiplinari dan keterampilan mata pelajaran dalam konteks kehidupan yang nyata. Lalu selanjutnya ada pengertian pembelajaran tematik. Penerapan pembelajaran tematik. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 secara tegas mengatakan pembelajaran pada kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pembelajaran tematik. Sedangkan pada kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pembelajaran mata pelajaran. Perubahan pada kurikulum 2013, semua kelas pada sekolah dasar dituntut untuk belajar menggunakan pembelajaran tematik integratif. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat merancang dan melaksanakan kurikulum integratif menurut Clark. Yang pertama itu filosofi. Perencanaan dan pelaksanaan kurikulum harus memahami filosofi dan teori yang melandasi pembelajaran tematik dan berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, mengembangkan staf. Semua pemangku kepentingan pendidikan, Kemendikbud, Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik dituntut untuk menguasai filosofi dan teori pembelajaran tematik integratif dan strategi pembelajaran dari sisi keluasan dan kedalamannya. Lalu yang ketiga, ada komunitas pembelajaran yang mendukung. Sekolah sebagai organisasi yang dituntut untuk menjadi organisasi pembelajaran atau learning organization. Lalu yang keempat, ada kepemimpinan yang berdedikasi. Peran pemimpin dalam sebuah organisasi yaitu menciptakan misi, membangun tim, memberikan penugasan, mengembangkan dan memotivasi bawahannya. Lalu selanjutnya ada pengertian mengenai pembelajaran tematik. Pembelajaran terpadu yang menggabungkan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Pengertian tema itu sendiri yaitu pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi topik pembelajaran. Lalu selanjutnya ada tujuan pembelajaran tematik.
Yang pertama itu memusatkan perhatian peserta didik mudah pada suatu tema materi yang jelas. Lalu yang kedua, mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Lalu yang keempat, memudahkan guru dalam mempersiapkan dan menyajikan bahan ajar yang efektif. Lalu selanjutnya ada manfaat pembelajaran tematik. Yang pertama itu menghilangkan tumpang tindih bahan ajar. Yang kedua, peserta didik memahami hubungan yang bermakna antar mata pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan mendapat pengertian mengenai konsep dan materi yang tidak terpecah-pecah. Dan yang keempat, penguasaan konsep peserta didik akan semakin meningkat. Lalu selanjutnya ada karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama itu berpusat pada peserta didik. Yang kedua itu memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga itu tidak terjadi pemisahan mata pelajaran dan menjadikan konsep yang terpadu dari berbagai pelajaran. Yang keempat, bersifat fleksibel. Yang kelima, proses pembelajaran mudah disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Nabila. Baik, di sini saya akan membahas mengenai implikasi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik bagi guru. Pembelajaran tematik bagi peserta didik, bagi sarana dan prasarana, pengaturan ruang kelas. Pembelajaran tematik bagi guru dan peserta didik. Nah, di sini guru harus kreatif dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi peserta didik, memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Dan untuk peserta didik harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, atau klasikal, dan mengikuti secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Pembelajaran tematik, sarana dan prasarana. Yang satu, memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Kedua, memanfaatkan berbagai sumber belajar. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Yang keempat, masih dapat menggunakan bahan ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran dan menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Belajar tematik bagi pengaturan ruang kelas. Ya, yang pertama itu ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Dan yang kedua, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga, peserta didik tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat duduk di tikar atau di karpet. Dan yang keempat,
Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Dan yang kelima, alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpan kembali. Di sini ada rambu-rambu pembelajaran tematik. Untuk yang pertama, tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Lalu yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. Yang keempat, kompetensi dasar yang tidak tercangkup dalam tema tertentu harus diajarkan baik melalui tema lain maupun berdiri sendiri. Lalu untuk yang kelima, kegiatan ini ditekankan kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta pemahaman nilai-nilai moral dan cerita tanah air. Lalu untuk yang terakhir, yang keenam, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.